Meskipun banyak orang memiliki vena spiritual, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat, dan hanya seseorang dengan nilai di atas 60 yang akan memenuhi syarat. Chen Xiang, yang antre selama setengah hari, hanya melihat 2 orang yang memenuhi syarat. Chen Xiang, ketika kamu dinilai, kamu harus menyatukan atribut logam, kayu, air, tanah menggunakan Tai Chi Divine Exercise, jadi pada saat itu array itu hanya akan mendeteksi atribut api kamu, dan akan menunjukkan bahwa kamu memiliki atribut api vena spiritual. Su Miyao berkata dengan serius, karena dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa Chen Xiang memiliki yin dan yang divine vein. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Giliran Chen Xiang tiba, dan ketika Chen Xiang berdiri di atas piringan, dia melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan Su Miyao dan menyatukan atribut logam, kayu, air, tanah. Dengan melakukannya di bawah kakinya pada cakram itu, hanya aura merah yang muncul, dan perasaan aneh muncul di tubuhnya, sementara satu nilai juga muncul di tengah cakram itu. Atribut api spiritual vein, 75, memenuhi syarat, siapa namamu? Seorang pria paruh baya bertanya, dan meskipun Chen Xiang telah lulus, tetapi melihat Chen Xiang yang kulitnya tidak bagus, wajahnya tidak begitu senang. Beberapa saat yang lalu Chen Xiang melihat tidak sedikit murid ekstrim martial sekte yang menghormati pria paruh baya ini, dan melihat yang satu ini bisa tahu bahwa pria paruh baya ini memiliki status di sekte luar ekstrim martial sekte. Kekuatan juga sangat kuat, dan Chen Xiang curiga bahwa pria paruh baya ini harus menjadi seniman bela diri true martial realm. Chen Xiang. Kata-kata Chen Xiang membuat pria paruh baya itu terkejut sesaat, dan Chen Xiang merasa sedikit aneh, karena dia tidak berharap namanya akan menyebar ke sekte bela diri ekstrim. Kamu datang dari dunia sekuler. Pria paruh baya itu dengan dingin bertanya. Ya, setelah mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang di sekitarnya memberikan tatapan aneh, karena orang-orang yang datang dari dunia sekuler pada umumnya adalah lelaki tua, dan seseorang yang begitu muda sangat jarang. Silakan kembali, kamu telah melakukan semua jenis kejahatan di dunia sekuler, kami tidak menerima orang-orang semacam ini di sekte bela diri ekstrim. Pria paruh baya itu mencibir, wajahnya penuh kebencian. Maksud kamu apa? Chen Xiang bertanya dengan cemberut. Ketika Anda berada di dalam dunia sekuler, Anda membantai satu keluarga, dan juga menghilangkan satu geng bernama Geng Angin Hitam. Anda telah membunuh setidaknya lebih dari 1000 orang, dan kami dari sekte bela diri ekstrim tidak menerima jenis ini seperti setan membantai manusia. Suara pria paruh baya itu menjadi lebih keras, dan ini membuat orang-orang di sekitar lebih terkejut, bahkan membunuh lebih dari 1000 orang. Chen Xiang berkata dengan mencibir, jika seseorang datang untuk membunuhmu, tidakkah kamu akan melawan? Apakah kamu akan berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhmu? Tidak hanya keluarga itu bertindak melawan saya lagi, tetapi mereka juga berkolusi dengan geng untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan menghancurkan keluargaku. Segala sesuatu yang terjadi karena mereka memintanya. Di Kekaisaran Bela Diri Selatan, kebanyakan orang mengetahuinya, jadi kau seharusnya menyelidiki dengan jelas. Pria paruh baya yang dihadapi itu tampak murung, dan kali ini Chen Xiang sekali lagi berkata, apakah kamu anggota keluarga Yao? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan di tanganmu untuk membalas permusuhan pribadi atas nama kepentingan publik? Yao Haiseng, mengenai hal ini kamu salah, vena spiritual orang lain jelas memenuhi syarat, dan kami juga telah mendengar hal-hal tentang dunia sekuler. Memang keluargamu salah, selalu ingin memusnahkan orang lain, tetapi pada akhirnya dihancurkan itu juga masalah biasa. Seorang lelaki paruh baya yang tampak ramah dan tersenyum dengan janggut panjang tiba, dan di belakangnya ada Zurong. Chen Xiang telah menebak dengan benar, sebagai pria paruh baya yang membuat hal-hal sulit baginya beberapa saat yang lalu, sebenarnya adalah anggota keluarga Yao. Karena dia adalah anggota keluarga Yao, maka dia harus menjadi seorang alkemis, karena Chen Xiang bisa merasakan api ki sejati murni dari tubuhnya, dan biasanya hanya alkemis yang sangat fokus pada kemurnian api ki sejati. Yao Haiseng memberikan pandangan jijik kepada pria paruh baya berjanggut itu, dan tanpa antusias berkata, Hao Dongqing, aku mengatur hal-hal di sekitar sini, kata-kataku diperhitungkan. Chen Xiang dalam hatinya diam-diam terkejut, pria berjanggut, Hao Dongqing, tiba-tiba juga seorang ahli realem marsial benar. Chen Xiang tidak berharap bertemu dengan seniman bela diri true martial realm dalam satu hari.
Selain itu kekuatan realem marsial sejati lebih dari apa yang dia bayangkan. Dia sangat jelas bahwa dia benar-benar tidak dapat mengalahkan seniman bela diri true martial realem ini. Berat, kau tidak keluar dari sini juga, apakah kamu ingin guruku mengirimmu secara pribadi? Seorang pria sombong dari belakang Yao Haiseng dengan keras menegur. Hao Dongqing tersenyum samar, dia tidak bisa pergi, karena hari ini banyak orang menyaksikan masalah ini. Jika dia pergi, itu akan buruk bagi reputasi sekte ekstrim marsial. Chen Xiang tahu Hao Dongqing membantunya, jadi dia tertawa dan berkata, sekte bela diri ekstrim adalah sekte seni bela diri terkuat di daratan Chenwu. Saya pikir itu harus adil dan tidak memihak. Yao Haiseng membungkuk pada Chen Xiang tidak memasuki ekstrim martial sekte, jadi dia dengan dingin berkata, Chen Xiang, kamu masih sangat muda, dan kekuatanmu juga bagus, tetapi kamu sekarang perlu mengasah karaktermu, karena watakmu terlalu mudah untuk menimbulkan masalah. Selanjutnya kekuatanmu dalam ekstrim sekte marsial di sini tidak hanya menjelaskan apapun. Jika Anda memasukkan sekte marsial ekstrim, itu hanya akan mengundang masalah. Silakan kembali. Saya memiliki wewenang untuk menyelidiki berbagai aspek seseorang memasuki sekte dan menjadi murid. Meskipun vena spiritual Anda memenuhi syarat, tetapi dalam hal disposisi dan kekuatan Anda tidak memenuhi syarat. Kembali setelah 3-5 tahun, dan mungkin Anda akan dapat memenuhi syarat itu. Gerbang sekte bela diri ekstrim selalu terbuka untuk Anda. Yao Haiseng tidak ingin menghancurkan reputasi sekte bela diri ekstrim, seolah-olah ia adalah seniman bela diri martial realem sejati, tetapi jika dia melakukan kesalahan, dia akan dihukum sama. Dalam 5 tahun, selama kamu mengalahkan muridku Fang Liang, kamu dapat memasuki sekte bela diri ekstrim dan lebih jauh kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Jadi kamu lebih baik kembali dan berkultivasi. Yao Haiseng dengan jijik berkata, sementara di belakangnya, pria sombong dengan satu mata juga menatap Chen Xiang. Chen Xiang bertanya, kamu bilang kalau aku mengalahkan magangmu Fang Liang dalam waktu 5 tahun, maka setelah itu aku bisa masuk sekte bela diri ekstrim dan aku juga akan dibebaskan dari semua biaya. Apakah ini benar? Tawa menyeramkan Yao Haiseng bergema, dan berkata, tentu saja, kamu datang dari kota asalku, dan ini aku yang memberimu perlakuan yang menguntungkan, tetapi jika kamu tidak bisa menang dalam 5 tahun, maka kamu tidak akan pernah bisa masuk ekstrim martial sect. Fang Liang. Apakah dia jenius keluarga Fang, saat ini berusia 18 tahun, dan sudah memasuki level 9 dari realem martial mortal. Selain itu, dia juga memiliki banyak keterampilan bela diri tingkat mendalam, dan terakhir aku mendengar dia bertarung dengan Demon Beast Grade 9 Beast. Fire Red Falcon. Pada akhirnya Fire Red Falcon ditabrak dan mati di puncak gunung, dan dikatakan bahwa dia juga berada di peringkat ke-13 di semua murid sekte luar. Fang Liang mendengar beberapa komentar tentang dia, dan dia menjadi lebih bangga, dan wajahnya benar-benar penuh dengan tampilan bangga. Yao Haiseng juga sama bangga, karena dia adalah guru Fang Liang. Berat, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan kecil mungil dalam 100 tahun. Karena dalam 5 tahun saya pasti akan memasuki realem martial sejati, dan Anda selamanya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Fang Liang dengan keras berkata, kesombongannya melonjak di langit, karena dalam 5 tahun dia pasti akan memasuki realem martial sejati. Ini membuat banyak orang, satu demi satu, menjadi terkejut, karena seorang seniman bela diri true martial realem seperti itu sangat langka. Dalam 5 tahun jika aku menang melawan Fang Liang, aku benar-benar bisa memasuki ekstrim martial sect secara gratis. Chen Xiang bertanya lagi, karena hal semacam ini lebih baik untuk dikonfirmasi, karena baginya itu tampak sangat mudah. Sebelum dia mendengar memasuki sekte luar ekstrim martial sect, dia harus melalui serangkaian penilaian kompleks. Begitu banyak orang mendengarkan di sini, apakah kamu pikir aku akan membohongimu? Dalam 5 tahun kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan menantangnya. Sekarang cepat pergi, kamu membuat banyak orang yang ingin menguji vena spiritual mereka menunggu. Yao Haiseng tidak sabar melambaikan tangannya, mengusir Chen Xiang. Kamu bilang dalam 5 tahun aku bisa datang kapan saja aku mau dan menantangnya. Ini yang kamu katakan. Chen Xiang menyeringai, dan berkata, saya ingin bertarung dengannya hari ini. Apa? Chen Xiang ingin bertarung dengan jenius Fang Ling hari ini. Ini membuat banyak orang terkejut,
Bahkan Yao Haiseng dan Fang Liang juga ikut terkejut. Beberapa saat yang lalu Hong Dongqing juga membantu Chen Xiang karena dia sangat tertarik menyaksikan apa yang akan terjadi. Surong, bagaimanapun, diam-diam membenci Chen Xiang, karena dia baru saja mengetahui bahwa Chen Xiang adalah seorang alkemis, dan sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Chen Xiang telah menggambarkan dirinya dengan cara yang jauh lebih rendah hati. Hah, bercanda dan cepat pergi, jangan sampai kamu terluka. Selama kompetisi sulit untuk mengendalikan kekuatan seseorang, jika kamu terluka, itu pasti akan memperlambatmu. Kembalilah setelah beberapa tahun kultivasi. Yao Haiseng melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana keluarga Yao dihilangkan tidak terlalu jelas, dia hanya tahu bahwa Chen Xiang adalah penyebab insiden ini. Dia berspekulasi kekuatan Chen Xiang mungkin setara dengan level 9 dari realem martial mortal, tetapi menurut pendapatnya, perbedaan antara tingkat 9 sekuler alam martial mortal dan sekte bela diri ekstrim tingkat ke-9 dari realem martial mortal seperti surga dan bumi. Jika orang ingin bertarung, mereka harus maju dan bertarung, kata Hong Dongqing, dia melirik dan tersenyum pada Chen Xiang. Mengenai pertarungan ini, aku akan bisa mengalahkannya hanya dalam satu langkah. Fang Liang terlihat tidak sabar. Chen Xiang bahkan tidak berharap ada anggota keluarga Yao di sekte bela diri ekstrim, lebih jauh lagi, mereka juga berada di alam bela diri sejati. Untungnya, ada beberapa aturan di sekte. Orang-orang dari sisi dunia ini tidak diizinkan untuk menyebabkan masalah di dunia sekuler. Orang-orang yang antri untuk penilaian semua tersebar, meskipun penilaian mereka tertunda oleh pertempuran ini, mereka berharap untuk menonton pertarungan yang baik saat mereka melihat Fang Liang bertarung. Kerumunan melihat ke depan untuk melihat kekuatan murid sekte luar biasa urutan 13. Diperingatkan, jika kamu terluka, kamu tidak bisa menyalahkan yang lain, salahkan dirimu karena kalah, kata Fang Liang dengan keras. Chen Xiang mengangguk dan berkata, jika kamu terluka serius, itu salahmu sendiri dan tidak bisa disalahkan pada yang lain. Benar, jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Fang Liang dengan ekspresi kesal, mengambil langkah ke depan, hanya untuk mendengar Yao Haiseng berteriak, mulai. Fang Liang adalah yang pertama bertindak, dan dia mulai berlari, setiap langkah meledak keluar dengan kilat, seperti dia berlari pada penerangan. Dia bergerak sangat cepat, dan kedua tinjunya juga terbungkus petir putih. Ini adalah truki petir murni. Petir sejati Chen Xiang mengandung atribut kayu di dalam dan berbeda dari petir murni. Level mendalam berkelas tinggi, menginjak langkah petir, berlari akan menghasilkan kekuatan tumbukan besar-besaran. Seni tinju ini adalah tingkat mendalam berkelas tinggi, mengejutkan petir mengerikan, dan dari apa yang telah saya dengar, dengan seni tinju ini, seseorang dapat membagi gunung kecil. Kekuatannya sangat besar, kata seorang seniman bela diri yang berpengetahuan luas. Chen Xiang awalnya adalah seorang ahli petir, dan ketika dia mulai mengolah truki kayu, dia juga sering menggunakan petir untuk meredam tubuhnya. Dia dikejutkan oleh cahaya, pencahayaan alami, tetapi dia masih bisa menanggungnya. Sampai sekarang, kilat tidak menimbulkan ancaman baginya, belum lagi fakta bahwa tubuhnya juga sangat tangguh. Semua orang percaya bahwa ketika Chen Xiang ditabrak oleh mengetuk petir, lubang berdarah akan ditinggalkan. Kerumunan bersiap diri untuk menahan ledakan dari lightning truki. Namun, mereka semua kagum, karena apa yang mereka bayangkan tidak terjadi. Fang Liang melompat keluar, momentumnya meningkat dengan pencahayaan di kakinya, dan pada saat yang sama, juga meninju tinju petir yang kuat, menyerang ke arah dada Chen Xiang, tetapi ketika tinjunya bersentuhan dengan dada Chen Xiang, rasanya mirip dengan batu yang tenggelam di laut, dia tidak mendapat sedikit tanggapan. Karena, pada saat itu, Chen Xiang mengoperasikan latihan Tai Chi Divine, dan tubuhnya benar-benar seperti pusaran raksasa, di mana segala jenis kekuatan yang menghantamnya, pada akhirnya, akan dihisap oleh pusaran itu. Chen Xiang membimbing petir untuk meredam tubuhnya, ia sering melakukannya, dan itu juga mengapa truki petirnya dibudidaya lebih baik. Sekte bela diri ekstrim, aku pasti akan memasukinya. Chen Xiang tertawa saat berbicara. Tinjunya meledak ke arah Fang Liang, yang masih linglung, dan sejumlah besar api melonjak dari tinjunya, mirip dengan gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap mata, Fang Liang diliputi api dan dikirim terbang oleh momentum kepalan tangan Chen Xiang. Seluruh tubuhnya dengan cepat dibakar oleh api yang kuat itu, dan dia berguling-guling di tanah. Fang Liang,
Yao Haiseng berteriak dengan cemas dan buru-buru terbang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan apinya segera bubar. Fang Line dibakar hitam dari atas ke bawah. Jelas dia terluka parah, karena meridian dalam tubuhnya juga terbakar. Meskipun cukup panas, semua yang menonton merasa tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Sebuah serangan tinju sederhana mengalahkan murid sekte urutan 13 dari Extreme Martial Sect. Ketika semua orang berpikir tentang bagaimana Fang Line sebelumnya memandang rendah Chen Xiang, mereka dikejutkan oleh situasi sekarang. Aku menang, sekarang apakah mungkin bagiku untuk masuk Extreme Martial Sect? Lagi pula, aku bahkan tidak perlu membayar batu kristal. Chen Xiang menyeringai. Yao Haiseng sangat marah, sama seperti dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Hao Dongqing berbicara sambil tersenyum. Yao Haiseng, sebelumnya murid berharga Anda ini berkata, jika selama kompetisi terluka, itu masalah mereka sendiri, dan dia tidak akan menyalahkan yang lain. Apakah itu Anda ingin menghancurkan janji magang Anda? Juga, Anda mengatakan Chen Xiang dapat memasuki sekte bela diri ekstrim. Selain itu, ia tidak perlu membayar biaya lain. Batu-batu kristal ini harusnya berasal dari kamu karena kamu membuat dia janji. Chen Xiang berkata sambil tertawa, kakak senior Yao, kamu benar-benar akan membayar batu kristal untukku. Aku benar-benar berterima kasih. Wajah Yao Haiseng berkedut keras, dalam benaknya, Chen Xiang hanya seekor semut dan hanya dengan tepukan telapak tangannya Chen Xiang akan mati, tetapi jika ia melakukannya, hari-hari baiknya akan berakhir karena aturan bela diri ekstrim sekte sangat ketat. Aku akan mengingat ini. Yao Haiseng mengambil tubuh Fang Liang yang terbakar dan memasuki sekte bela diri ekstrim di dalam, dan pada saat ini orang yang bertanggung jawab untuk penilaian juga diubah. Chen Junior Brother, selamat datang di Extreme Martial Sect, ikut aku akan membawamu untuk menyelesaikan formalitas. Surong, yang sedikit berlemak, berteriak, dan sambil menonton Chen Xiang ekspresi di matanya seolah-olah dia adalah melihat banyak batu kristal. Chen Xiang tertawa dan berjalan melewati, terima kasih banyak, kakak senior Hao, kalau tidak, aku akan diusir olehnya. Aku hanya mengatakan beberapa kata, itu tidak terhitung bantuan. Tetapi melihat orang ini menggali beberapa lubang berapi-api untuk dirinya sendiri dan muridnya untuk melompat ke dalam, dan aku benar-benar tertawa sampai mati. Tentu saja, Anda juga mendorong mereka ke dalam lubang berapi yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Tawa Hao Dongqing bergema ketika dia berbalik dan pergi, gendut, bagaimana hubungan saudara senior Hao dengan Anda? Apakah dia gurumu? Chen Xiang, mengikuti di belakang Surong, bertanya dengan suara rendah. Untuk memiliki seniman bela diri True Martial Realm sebagai guru, itu juga hal yang sangat baik. Dia adalah pamanku. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tahu alkimia dan juga menyia-nyiakan buah roh ungu, idiot. Kamu benar-benar suka pamer. Surong, berpikir tentang Chen Xiang memakan buah roh ungu, hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit. Chen Xiang dengan mengejek berkata, kamu gendut berbahaya, pada awalnya, kamu ingin membeli buah roh ungu saya hanya dengan 10 batu kristal. Beberapa saat yang lalu saya bertanya kepada orang lain dan mereka menjualnya untuk 300 batu kristal. Kamu membelinya dari saya untuk 200 batu kristal. Anda menipu saya. Surong mengerutkan bibirnya dan berkata, itu harga yang kita setujui, saya tidak memaksamu. Apakah kamu punya saudara perempuan? Apakah mereka juga tangguh seperti kamu? Perkenalkan mereka kepadaku. Surong bertanya dengan tergesa-gesa, matanya menyala. Pergi bercinta dengan kakakmu. Bahkan jika aku punya saudara perempuan, aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Kata Chen Xiang dengan jijik. Sekarang dia telah memasuki sekte, dia ingin menemukan Leng Yulan, saudara tirinya. Dia sekarang kakak laki-lakinya dan sebagai saudara lelaki, dia ingin merawatnya dengan baik. Surong mendengus dengan suara rendah, jangan lihat aku seperti ini. Banyak gadis yang datang untuk ujian masuk ini melemparkan diri mereka sendiri. Ayah ini adalah tuan muda hebat keluarga Zhu, dan juga murid sekte dalam dari Extreme Martial Sekte. Chen Xiang terkejut dengan fakta bahwa Surong adalah murid sekte dalam. Dia telah mendengar bahwa hanya seseorang dari tingkat ke-10 realm martial mortal yang bisa memasuki sekte dalam. Sulao, dalam beberapa bulan terakhir, pernahkah kamu mendengar tentang seorang gadis berambut putih yang datang ke Extreme Martial Sect untuk penilaian? Chen Xiang bertanya. Aku ingat,
Aku tidak akan pernah melupakannya. Surong segera berkata, kulitnya berubah menjadi serius, gadis ini sangat luar biasa. Dia benar-benar memiliki vena api dan es ganda. Selain itu mereka sepertinya adalah Tian fans. Dia ingin memasuki sekte bela diri ekstrim, tetapi orang lain membawanya pergi. Apa? Chen Xiang sangat terkejut, dia tidak menyangka Leng Yulan akan memiliki Tian fans, apalagi diambil oleh sekte lain. Jika itu adalah sekte jalan setan, bukankah itu buruk? Yakinlah, dia diambil oleh orang-orang dari lembah Icewin, tempat itu lebih cocok untuknya. Dia seharusnya tidak menjadi cintamu yang tak terbalas, kan? Mengandalkan bakatmu, kamu bahkan tidak pantas mendapatkan sepatunya. Surong dengan jijik memandanginya di Chen Xiang, dia tahu Leng Yulan datang dari dunia sekuler, baru kemudian dia akan berpikir seperti ini. Chen Xiang menghela nafas dan berkata, dia adalah saudariku, bersumpah saudara tiri. Bercanda Anda, bagaimana Anda dapat memiliki karakter abadi seperti itu sebagai saudara perempuan bersumpah? Jika dia adalah saudara perempuan Anda, maka Sui Xianxian dari Divine Weapon Heavenly Empire adalah juga saudara perempuanku. Surong berteriak keras, karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Chen Xiang juga tidak berpikir bahwa Sui Xianxian sebenarnya sangat terkenal, suaranya mendesah terdengar sekali lagi, Sui Xianxian adalah tunanganku. Brengsek, bajingan ini benar-benar bercanda sekarang. Kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu katakan, kalau tidak kamu bisa dipukul rata oleh mereka yang naksir Sui Xianxian, jadi jangan salahkan aku atau katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Sui Xianxian dan Leng Yulan diakui sebagai wanita terkuat di antara generasi muda. Dalam hati kita, mereka seperti peri, jika kamu melanggar atau menyinggung mereka lagi, aku akan memukulmu. Surong berkata dengan marah. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sementara di dalam hatinya dia berkata, Xianxian benar-benar tunanganku dan Yulan benar-benar saudara tiriku. Surong dengan Chen Xiang datang ke satu halaman besar, dan di dalam halaman ini banyak orang yang saling membandingkan catatan. Mereka tidak menggunakan truki, dan mereka hanya menggunakan kekuatan fisik mereka. Ini adalah halaman bela diri ke-330. Semakin kecil angka-angka mereka, semakin kuat itu. Halaman bela diri ke-330 adalah halaman bela diri terkuat di luar sekte, dan ketika Anda mengalahkan pria Fang Liang itu, ini adalah tempat yang paling tepat untuk Anda. Surong berkata. Semua orang di halaman bela diri ini tiba-tiba menjadi tenang, karena mereka juga telah mendengar informasi tentang Fang Liang dikalahkan. Fang Liang adalah murid peringkat ke-13 di sekte luar, dan secara tak terduga dikalahkan oleh pendatang baru. Ini hanyalah informasi eksplosif di luar sekte. Semua orang menatap Chen Xiang dengan cermat. Semua orang di sini sangat sehat, dan yang termuda berusia sekitar 20 tahun, sedangkan yang tertua berusia sekitar 50-60 tahun. Sebanyak 50 orang, dan ini adalah halaman bela diri terkuat di sekte luar. Dengan kata lain, murid terkuat di sekte luar juga di sini. Pak Tua Zhang, bocah ini akan diserahkan kepadamu, kata Zurong kepada seorang lelaki tua. Meskipun dia tampak seperti bakso gemuk, Zurong adalah murid sekte dalam sehingga bahkan murid terkuat dari sekte luar, penuh rasa hormat ketika mereka melihatnya. Adik laki-laki Chen, berusaha keras untuk memasuki halaman bela diri dalam sebelumnya, dan jangan mati di halaman bela diri luar. Surong menepuk bahu Chen Xiang, dan pergi. Ketika murid dari halaman bela diri ini melihat Chen Xiang dan Zurong memiliki hubungan yang baik, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak pasti. Mereka pasti mencoba menebak dari keluarga mana Chen Xiang berasal. Saudara junior Chen Xiang, tentang masalah Anda mengalahkan Fang Liang, saya juga sudah mendengarnya. Silakan ikut dengan saya, kata lelaki tua Zhang itu. Chen Xiang mengikuti di belakangnya, meninggalkan pemandangan murid sekte luar itu di halaman bela diri ini, dan pada saat ini para murid ini juga mulai berdiskusi. Orang tua itu bernama Zhang De. Dia berusia 70 tahun dan berada di tingkat 10 dari realm martial mortal, tetapi telah gagal memasuki sekte dalam karena dia telah tinggal di sekte bela diri ekstrim terlalu lama, jadi dia hanya berstatus sebagai kepala halaman ini. Dengan kata lain, dia adalah orang terkuat di halaman bela diri ke-330. Zhang De adalah orang yang sangat baik, selalu memiliki senyum lembut di wajahnya,
dan sangat perhatian terhadap yang lain, yang membuat Chen Xiang memiliki kesan yang sangat baik padanya. Kakak senior Zhang, apakah benar-benar sulit untuk memasuki halaman bela diri bagian dalam? Chen Xiang bertanya. Sulit, sulit seperti naik surga. Sudah 15 tahun sejak saya memasuki level 10 dari alam bela diri fana, dan berpartisipasi dalam 15 penilaian, tetapi dalam semua penilaian saya tidak pernah lulus, Zhang De berkata sambil menghela nafas panjang. Saat dia menyerahkan kantong penyimpanan kepada Chen Xiang, ini adalah seragam, kartu identitas Extreme Martial Sect, dan beberapa buku pengantar tentang Extreme Martial Sect dan dunia ini. Untuk memasuki sekte dalam, seseorang harus melewati penilaian. Ini tidak seperti apa yang Chen Xiang pernah dengar dari satu harus hanya berada di tingkat 10 dari realm martial mortal untuk memasuki sekte dalam. Tampaknya Extreme Martial Sekte sangat ketat. Chen Xiang sekali lagi mengikuti Zhang De untuk waktu yang lama dan kemudian tiba di rumahnya sendiri. Ini hanyalah tempat tinggal kecil, hanya cocok untuk satu orang tetapi Chen Xiang sangat puas. Saudara Junior Chen, ini adalah halaman bela diri sekte luar terkuat, yang hanya memiliki 50 orang. Itulah sebabnya kami memiliki jenis perawatan ini sehingga Anda harus hati-hati menjaga posisi ini. Saya akan pergi sekarang, jadi Anda harus membiasakan diri dengan lingkungan ini pertama. Setelah Zhang De pergi, Chen Xiang membuka buku-buku itu dan mulai memahami lebih banyak tentang sekte bela diri ekstrim. 8 sekte suci utama dibagi menjadi sekte bela diri ekstrim, Kekaisaran Surgawi Senjata Suci, dan Xiang Taoyuan, Lembah Ichewin, Bis Martial Sekte, Sekte Pedang, Sekte Bela Diri Sejati, dan Pulau Lotus. 5 sekte iblis besar dibagi menjadi klan iblis yang, lembah ular miriat, klan penyulingan darah, sekte racun 100, dan klan tulang transformasi. Setiap sekte suci utama memerintahkan masing-masing provinsi, sementara 5 sekte setan besar dikumpulkan di satu provinsi besar, disebut Provinsi 9 Chenwu. Chen Xiang membaca buku pengantar. Meskipun Su Meiyao dan Bai Youyu pernah memberitahunya tentang dunia, ada banyak lagi detail yang tertulis dalam buku ini. Setelah membacanya, Chen Xiang mengeluh, mengatakan, ini hanya benua Chenwu, dan itu sudah sangat besar, dan selain itu, di luar laut ada benua lain. Ini bukan akhir. Kita berada di dunia fana ini, yang merupakan dunia tingkat terendah, umumnya disebut dunia martial fana. Ada ratusan ribu dari mereka. Masing-masing memiliki daratan yang tak terhitung jumlahnya. Bai Youyu berkata dengan jijik. Di atas dunia bela diri mortal adalah dunia bela diri surga, di mana ada beberapa lusin. Seniman bela diri di dunia itu setara dengan keberadaan abadi, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Su Meiyao melanjutkan setelah Bai Youyu. Chen Xiang menelan seteguk air liur. Dia tiba-tiba merasa seperti butiran pasir di dunia yang besar. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin turun. Extreme Martial Sekte memiliki total 3.000 halaman bela diri, 330 ke 3.000 halaman bela diri adalah halaman bela diri luar. Halaman 16-329 bela diri adalah halaman bela diri dalam, dan halaman bela diri 1-15 adalah halaman bela diri inti murid. Mereka juga kekuatan yang paling kuat di Extreme Martial Sekte. Di atas 3.000 halaman bela diri ada satu halaman bela diri ke-0, dan itu adalah halaman tua, sekelompok Kogers berusia ribuan tahun tinggal di dalamnya. Kepala Dekan Extreme Martial Sekte adalah halaman bela diri ke-0. Chen Xiang terus melihat pengenalan sekte bela diri ekstrim. Ada banyak murid sekte luar, namun, jumlah murid sekte dalam lebih kecil, dan jumlah murid inti bahkan lebih kecil. Hanya ada 15 murid inti martial Courtier. Artis bela diri murid inti berada di atas realm martial benar. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak hanya bisa memasuki halaman penatua, tetapi kamu juga bisa duduk di posisi kepala ke-0 martial Courtier. Itu adalah jika kamu bisa mengalahkan dekan. Melihat kalimat ini, Chen Xiang memiliki semacam ide aneh, yaitu untuk mendapatkan posisi kepala ke-0 martial Courtier. Tentu saja, itu hanya sebuah ide, karena harus diketahui bahwa karakter tingkat dekan ini telah hidup selama ratusan tahun dan agak seperti monster tua. Posisi kepala ke-0 martial Courtier jauh lebih sulit untuk diraih, tetapi posisi kepala ekstrim dan Courtier seharusnya tidak buruk, kata Su Meiyao sambil tertawa ringan. The Extreme dan Courtier adalah organisasi yang bertanggung jawab atas dance di Extreme Martial Sect. Meskipun hanya ada satu halaman,
bagaimanapun, itu dibagi menjadi 8 halaman kecil di mana semua alkemis tinggal. Hanya alkemis tingkat 2 yang bisa memasuki ekstrim dan courtyard. Sekarang aku ingin melihat berapa level. Chen Xiang menyinari daftar, dan melihat bahwa alkemis tingkat 1 dituntut untuk dapat memperbaiki 3 jenis dan tingkat mortal kelas menengah yang berbeda. Alkemis tingkat 2 diharuskan untuk dapat memperbaiki 3 jenis dan tingkat fana kelas tinggi dan level roh kelas rendah dan persyaratan untuk menjadi alkemis level 3 sangat tinggi, dan seseorang harus benar-benar dapat memperbaiki 3 jenis level roh kelas menengah dan saat ini Chen Xiang sendiri hanya alkemis tingkat 2. Tingkat 9 adalah tingkat tertinggi yang diberi peringkat oleh seorang alkemis, lalu di atasnya adalah Grid dan Master, dan Ancestor, lalu dan King. Chen Xiang ingat Su Meiyao mengatakan bahwa dia hanya seorang leluhur dan dia mampu memperbaiki dance level surga. Akhirnya Chen Xiang sekali lagi melihat aspek selanjutnya dari pemurnian senjata. Penyuling jarang ditemukan di Extreme Martial Sect dan hampir tidak ada. Sementara Kekaisaran Surgawi Senjata Surgawi Chenwu daratan paling berkembang dalam hal pemurnian senjata, yang terkuat dalam alkimia adalah Dan Xiang Taoyuan, dan terutama kekuatan Extreme Martial Sekte sangat kuat. Leng Yulan itu pergi ke lembah Ichewin yang hanya dibudidayakan dalam yin dan yang ekstrim, dan memiliki jumlah murid terendah. Namun demikian kekuatan mereka tidak lemah, karena semua tipe truki mereka sangat ekstrim, sehingga kekuatan mereka secara keseluruhan kuat. Meskipun di antara 8 sekte utama, sekte bela diri ekstrim diakui sebagai yang terkuat, tetapi jika sekte bela diri ekstrim dan sekte lain berjuang, bahkan jika sekte bela diri ekstrim menang mereka tidak akan memenangkan pertarungan tanpa membayar harga yang besar. Kakak Meiyao, kakak perempuan, bagaimana kalau aku menemukan cara untuk membuat Grandmaster Alchemist di sini untuk memperbaiki dan untukmu? Dengan begitu kamu akan segera bisa pulih dari luka-lukamu. Mata Chen Xiang saat ini berbinar. Apakah mereka bisa memperbaiki secret level dan Bai Youyu bertanya. Level suci dan Chen Xiang bahkan belum pernah mendengar apa yang mereka bicarakan, apalagi melihatnya. Apakah tidak ada orang di sini yang bisa memperbaikinya? Chen Xiang bertanya. Setidaknya dari apa yang kudengar, untuk sementara mereka tidak memiliki siapa-siapa. Belum lagi secret level dan mereka yang bisa memperbaiki heaven level dan sedikit jumlahnya. Su Meiyao berkata sambil menghela nafas. Tapi kamu mungkin bisa karena Anda memiliki latihan ludah naga, dan selama Anda berkultivasi dan hanya mengumpulkan herbal yang baik. Chen Xiang tidak menyangka bahwa dia benar-benar diperlukan untuk memperbaiki level suci dan seberapa tinggi tingkat keberadaan ini. Pertama masuk ke sekte dalam maka kita akan membicarakannya. Hanya setelah memasuki sekte dalam, akankah aku bisa belajar keterampilan bela diri yang memuaskan? Chen Xiang berkata. Karena murid sekte luar yang terbaik hanya bisa belajar keterampilan marsial tingkat mendalam tingkat rendah, sedangkan untuk tingkat mendalam tingkat tinggi dan keterampilan marsial tingkat bumi hanya murid sekte dalam yang memiliki kualifikasi untuk belajar. Pada bulan ke-10 setiap tahun, itu adalah penilaian sekte batin, yang mendekat dengan sangat cepat, dan Chen Xiang tidak berharap bahwa itu akan tiba begitu tepat waktu. Chen Xiang naik ke atap, menonton semua bangunan di sekelilingnya, dan di wilayah terdalam, orang-orang kuat seperti awan berkumpul di halaman dalam. Murid sekte bela diri ekstrim menikmati banyak kebebasan mereka, dan murid sekte diberikan dengan sejumlah besar keterampilan bela diri. Extreme Martial Sect juga telah mengatur beberapa seniman bela diri tua yang berpengalaman untuk mengajar, dan ada juga banyak peralatan untuk membantu dalam pelatihan mereka, serta panggung bela diri bagi para murid untuk membandingkan catatan secara adil. Kadang-kadang, Extreme Martial Sect mengatur beberapa misi untuk diselesaikan oleh murid sekte mereka, dan misi ini melindungi provinsi martial ekstrim dari bahaya. Chen Xiang mengenakan seragam Extreme Martial Sekte yang merupakan triko abu-abu, terbuat dari bahan yang baik, dan itu bahkan bisa menahan api biasa. Pedang biasa juga tidak bisa menembusnya, dan itu juga pas dengan tubuh, membuat orang merasa sangat nyaman. Itu juga memiliki efek hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Chen Xiang tiba di tengah martial courtyard, dan di tengah ada satu panggung persegi kecil. Di sekeliling panggung persegi ada beberapa bangunan, dan di dalam bangunan ini ada peralatan untuk membantu para murid dengan pelatihan mereka. Pendatang baru, kudengar kamu berasal dari dunia sekuler itu, sangat kuat, mampu mengalahkan Fang Liang dalam hitungan detik.
Seorang remaja datang, dan berkata dengan ekspresi kagum. Dari buku-buku sebelumnya, Chen Xiang mengetahui bahwa Chenwu Mainland berbentuk seperti segitiga, dan bahwa dunia sekuler terletak di salah satu sudutnya. Sudut itu juga melintasi jajaran gunung besar, terisolasi dari 8 provinsi besar, dan memiliki spirit Qi yang jarang, yang menyebabkan tidak banyak pakar kuat berada di sana. Chen Xiang sedikit tersenyum, dan berkata, orang itu terlalu meremehkan musuh, itu sebabnya dia kalah sangat parah. Remaja tertawa dan berkata, itu benar, karena orang itu Fang Liang telah memiliki seorang guru, dia menjadi sombong. Dia sangat sombong. Aku ingin untuk memberinya pelajaran sejak dini. Kulit remaja ini berkulit gelap, lebih pendek dari kepala Chen Xiang, dan meskipun dia tidak terlihat sangat kuat, tetapi dia memberi kesan bahwa dia pendek, cakap, dan bersemangat. Matanya berkilau karena licin, memiliki senyum ramah, tetapi ada beberapa bekas luka di wajahnya, memberikan perasaan yang kuat. Yun Xiaodao, apakah kamu berpikir bisa menggertak si pendatang baru atau tidak? Dari kejauhan, seorang lelaki setengah baya berkata sambil tersenyum, Chen Xiang, orang pendek yang berdiri di depanmu ini adalah murid terkuat di halaman ini, tetapi dia hanya tidak ingin menjadi kepala halaman, dan tidak ingin menantang lelaki tua itu. Zhang. Yun Xiaodao menggosok hidungnya, sisi menghina menatap orang itu, dan berkata, aku hanya ingin membandingkan catatan dengan dia. Seniman bela diri awalnya sering ingin membandingkan catatan. Di alun-alun ini ada banyak orang, dan di wajah orang-orang ini senyum ramah dan lembut, membuat Chen Xiang merasa sangat harmonis di martial courtyard ini. Selain itu, ia juga belajar dari mulut orang lain bahwa mereka semua menemukan bahwa Fang Liang sangat menyebalkan. Chen Xiang baru saja tiba, itu sebabnya orang-orang di martial courtyard ini tidak berkultivasi, tetapi mengobrol dengan Chen Xiang dan memberitahunya beberapa hal tentang di sini. Chen Xiang pada saat ini baru tahu, bahwa Yun Xiaodao datang ke sini 3 tahun yang lalu, dan dari courtyard martial ke-3000 berjuang naik dari sana. Dia sangat kuat, di level 10 dari realm martial mortal dan dia memiliki asal yang menonjol. Dia adalah anggota dari 4 keluarga aristokrat provinsi martial ekstrim, keluarga Yun. Pada saat ini, Yun Xiaodao, dengan ekspresi keranjingan di matanya, sedang menonton Chen Xiang, dan berbicara, kakak Chen, kecuali orang tua Zhang di sini, saya telah bertarung dengan semua orang di sini. Anda juga harus berjuang satu putaran bersamaku, dan tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, aku akan memberimu 5 truki dan, bagaimana kedengarannya. Orang tua Zhang adalah Zhang De, kepala halaman martial ini, tetapi semua seniman bela diri di sini memanggilnya dengan cara yang sama. Chen Xiang tahu Yun Xiaodao sangat suka bertarung. Selain itu dia adalah murid terkuat di halaman ini, yang berarti bahwa dia adalah murid terkuat di sekte luar. Xiaodao, kamu berada di level 10 dari realm martial mortal, aku di level 9 dari realm martial mortal, perbedaannya terlalu besar. Kata Chen Xiang sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan yang mengejutkan, Yun Xiaodao ini sebenarnya baru berusia 16 tahun. Di dalam hutan bela diri Chenwu daratan ini adalah tempat bakat benar-benar dituangkan, dan seniman bela diri muda dan kuat dapat ditemukan di mana-mana. Tapi kamu 1 tahun lebih tua dariku, jadi kamu memiliki keuntungan. Yakinlah, aku akan bersikap lunak, dan apakah kamu menang atau kalah, aku akan memberimu 5 truki dan... Yun Xiaodao tidak berencana untuk melepaskannya sampai Chen Xiang berkelahi dengannya. Di mata seniman bela diri lainnya, 5 truki dan mungkin sangat baik, tetapi memberi Chen Xiang setengah jam dan dia bisa memperbaiki mereka, dan saat ini dia tidak ingin terluka parah, sebaliknya dia ingin mempersiapkan untuk penilaian sekte batin mendatang. Yun Xiaodao, kali ini dengan senyuman, berkata, kakak Chen, saya punya beberapa saudara perempuan, masing-masing sangat baik, jadi jika Anda dan saya membandingkan catatan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, kamu bocah, jangan coba-coba membodohi saya. Anda baru saja mengatakan Anda akan memperkenalkan mereka kepada saya, tetapi nanti saya tidak akan bisa mengejar mereka, kan? Yun Xiaodao menjulurkan lidahnya, mengapa kamu begitu sedikit percaya diri? Aku pernah mendengar kamu tahu tentang alkimia. Preferensi pertama saudariku terhadap seorang pria adalah seorang alkemis. Jarang ada seorang alkemis seperti kamu yang masih muda, pintar dan ganteng, baiklah kalau itu maumu,
tentang adikmu biarlah bersama orang lain, aku sudah punya tunangan. Melihat Chen Xiang berjanji pada Yun Xiaodao, seniman bela diri lain juga bersorak, karena mereka juga ingin melihat kekuatan Chen Xiang. Dengan mengamati dan meniru pertempuran lain, mereka sendiri dapat belajar beberapa pengalaman. Yun Xiaodao juga senang, seperti anak kecil, dia sangat siap mengeluarkan 5 truki dance dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Dia adalah anggota keluarga Yun, apalagi, dia juga berbakat, jadi dalam aspek dance dia sama sekali tidak kekurangan. Kakak Chen, sejujurnya, bahkan jika aku memperkenalkan saudara-saudariku kepadamu, mereka belum tentu menyukaimu. Standar dari para wanita ini sangat tinggi. Yun Xiaodao memandang sekilas pada murid yang duduk di tepi persegi itu. Dan para murid ini mengungkapkan ekspresi marah, tampaknya mereka telah dibodohi oleh Yun Xiaodao. Kali ini, Zhang De berlari dengan tergesa-gesa, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan pendatang baru sedang berkompetisi, bagaimana bisa mendahului tanpa aku? Aku akan memimpinnya, dan pada waktu yang ditentukan akan segera menghentikanmu, karena aku tidak ingin ada yang terluka dalam kompetisi persahabatan. Chen Xiang dan Yun Xiaodao pergi ke tengah lapangan, dan di sini lantai diaspal menggunakan semacam batu bata yang sangat kokoh. Mereka sangat sulit untuk dihancurkan, oleh karena itu seseorang dapat dengan berani berjuang sampai akhir. Xiaodao, apakah kamu akan berpartisipasi dalam penilaian sekte batin? Chen Xiang bertanya. Aku sudah berpartisipasi 3 kali, tetapi setiap kali di babak kedua aku gagal. Aku baru saja memasuki level 10 dari realm martial mortal tahun ini, jadi tahun ini aku berencana memasuki sekte batin. Chen Xiang mengangguk, dan kulitnya berubah serius karena dia merasakan seniman bela diri yang aneh, truki dari Yun Xiaodao. Jenis ki sejati ini memberi orang semacam perasaan yang sangat menakutkan, namun, sangat jinak di dalam tubuh Yun Xiaodao. Itu sepertinya truki api dan petir. Dia harus memiliki petir api Vena bermutasi, kata Su Meiyao. Sekte bela diri ekstrim, 3000 halaman bela diri, 100.000 murid. Orang yang bisa datang haruslah seseorang dengan kekuatan yang layak. Setelah datang ke sini, Chen Xiang telah bertemu dengan banyak seniman bela diri yang muda dan kuat, dan di depannya adalah seorang remaja berusia 16 tahun di tingkat ke-10 dari realm martial mortal. Ini adalah orang terkuat di sekte luar. Awas, Fire Lightning Chain. Yun Xiaodao berteriak keras, dan dari telapak tangannya, petir berwarna merah menyala tiba-tiba menyembur keluar, melonjak dengan ki panas yang menakutkan, dan mengenai tubuh Chen Xiang. Petir api ini menyentuh tubuh Chen Xiang, segera mengikat Chen Xiang, seperti rantai yang sangat kuat, membuat Chen Xiang tidak bisa bergerak. Hei, kakak Chen, kamu kalah. Kata Yun Xiaodao sambil terkikik, hanya untuk sekali lagi melihat kedua tinjunya meledak dengan petir api ki aura yang menakutkan. Meskipun Chen Xiang dan Yun Xiaodao dipisahkan oleh 3 Zhang, tapi Chen Xiang bisa merasakan ki aura yang kuat, dan bahkan tanahnya sedikit bergetar. Di tingkat 10 realm martial mortal, truki dikompresi lagi. Setelah kompresi ini, itu juga meningkatkan kualitas truki, menggandakan truki mereka secara kualitatif dan kuantitatif bila dibandingkan dengan level 9 sebelumnya dari realm martial mortal. Tapi Yun Xiaodao tidak menghabiskan kekuatan sejatinya, kalau tidak akan lebih menakutkan. Pada saat ini, Chen Xiang mengoperasikan trukinya mencoba untuk menyingkirkan rantai ki aura yang mengikatnya. Sementara Fire Lightning Chain mengikatnya, itu juga terus meledak dengan api petir dan panas, yang pada gilirannya masuk ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena dia menggunakan Tai Chi Divine latihan untuk terus memperbaiki mereka, dia pasti akan sedikit tersiksa. Yun Xiaodao menukik, kedua tinjunya menembak ke arah dada Chen Xiang. Ketika mereka akan tiba, Chen Xiang dengan ganas membuka mulutnya, dan raungan naga bergema. Sejumlah besar Azureki aura tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Chen Xiang, membawa petir yang menakutkan, dan membentuk satu momentum besar yang terbang ke arah Yun Xiaodao dan memukulnya. Serangan tiba-tiba membuat Yun Xiaodao terbang sekitar 10 zang. Ini membingungkan Yun Xiaodao dan rambutnya berantakan. Chen Xiang menundukkan kepalanya dan berteriak, hanya untuk melihat Fire Lightning Chain, yang mengikatnya tiba-tiba meledak terbuka, membentuk gelombang ki yang bertiup ke segala arah. Kakak Chen, kamu cukup tangguh, dan kamu sebenarnya punya trik semacam ini. Yun Xiaodao memiliki ekspresi tidak senang. Namun,
Dalam hatinya dia diam-diam senang, karena Chen Xiang belum kalah dengan cepat. Orang-orang di sekitar yang menonton juga diam-diam terkejut. Chen Xiang memiliki keterampilan bela diri semacam ini juga mengejutkan mereka. Benar Ki bisa dikeluarkan dari mulut, itu memang semacam keterampilan bela diri yang sangat teduh. Kualitas Truki Chen Xiang tidak lebih buruk daripada yang ada di level 10 dari Mortal Martial Realm akibat dikompresi, karena beberapa saat yang lalu jika Chen Xiang tidak menyatu dengan Azure Dragon dan Vermilion Bird Truki, itu adalah juga sangat sulit baginya untuk menyingkirkan Fire Lightning Chain. Xiao Dao, aku akan menyerangmu sekarang. Chen Xiang mencengkeram kedua tangannya, dan Azure Dragon Lightning Truki meluap dari tinjunya, dan sekali lagi pada saat yang sama mengeluarkan Vermilion Bird Red Fire, Truki muncul. Pada saat ini Chen Xiang juga menggunakan Fire Lightning Truki. Duel ini ternyata menjadi duel antara Fire Lightning Truki dan Fire Lightning Truki, dan semua orang yang berdiri segera bersemangat karena itu layak ditonton. Mereka juga merasa sedikit tidak biasa karena mereka tahu Chen Xiang memiliki api spiritual vein, tetapi dia masih bisa datang dengan Lightning Truki. Chen Xiang mengambil satu langkah dan tiba di depan Yun Xiaodao. Hati-hati, Heavenly Tiger Storm Killing Fish. Selesai berbicara, banyak tinju dengan kepala harimau meledak, melonjak satu demi satu dengan menekan aura Qi, memukul dengan kecepatan sangat tinggi, memotong udara, dan mengguncang lantai. Mirip dengan pemboman petir, ia dengan marah terbang ke arah Yun Xiaodao, masing-masing dalam sekejap mata. Chen Xiang meninju 100 kali, dan setiap kepalan berisi kekuatan yang mampu menghancurkan gunung kecil. Teman baik, peringkat kedua Martial Courtyard ini adalah milikmu, Yun Xiaodao mengepalkan giginya. Dengan telapak penuh Qi aura, terus melambai, dia benar-benar bisa mengikuti kecepatan tinju Chen Xiang. Sepertinya dia memiliki telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya sambil menahan dampak tinju Chen Xiang yang seperti badai dahsyat. Aku mau duluan, Chen Xiang berkata sambil tertawa, dan dengan sia-sia berteriak, White Tiger Divine Fist. Memukul keluar satu, White Tiger Divine Fist tiba-tiba seorang Slater Qi menyelimuti pusat Martial Courtyard ini, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi menggigil di punggung mereka, karena mereka jatuh ke dalam semacam ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Hanya untuk melihat kedua tinju Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi dua kepala harimau dengan Slater Qi yang melonjak, dan setiap kali dia mengepalkan tinju, seolah-olah seekor harimau putih ganas yang mengerikan dengan Slater Qi terkena dampaknya, membuat orang jatuh ke dalam ketakutan. Cloud Palm, kulit Yun Xiaodao berubah kaku, telapak tangan saling bersilangan, dan Fire Lightning Qi aura dari kedua telapak tangannya menyembur keluar. Itu berubah menjadi sepasang telapak tangan raksasa yang saling bersilangan, dan menangkis di depan Yun Xiaodao. White Tiger Divine Fist Chen Xiang menghantam sepasang telapak tangan silang raksasa itu, dan mengeluarkan suara, boom, satu demi satu. Lantai di bawahnya juga bergetar keras, memicu badai satu demi satu, berhamburan ke sekeliling. Pada saat ini niat pertempuran Chen Xiang meningkat, karena ia jarang bertemu lawan dengan kekuatan yang cukup besar. Naik tinggi ke udara dengan lompatan, telapak tangannya terayun ke bawah, dan teriakan ledakan terdengar. Sebuah telapak api besar tiba-tiba muncul, sekitar 20 zang besar, dan dengan kuat menekan ke bawah. Ini adalah langkah pembunuh Chen Xiang. Itu untuk sepenuhnya melepaskan Truki dari satu atribut, mengubahnya menjadi aura Qi yang dapat menyebabkan banyak korban, dan jangkauannya juga sangat luas.